Shalom. Puji nama Tuhan, kita dapat beribadah kembali di gereja YHS. Dan kita percaya ketika kita memuji dan menyembah Yesus Tuhan, ada kekuatan yang baru dan curahkan buat setiap kita. Percaya, katakan amin. Mari kita satukan hati di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan Yesus, Engkau Tuhan yang sangat setia, yang ada ketika keadaan kami, ketika kami mengalami keadaan apapun, Engkau Tuhan yang sangat setia Tuhan. Kami diciptakan untuk menyembah Engkau dan kami sangat bersyukur kami ada hari ini sebagaimana kami ada untuk memuji menyembah Engkau. Engkau Tuhan yang sangat baik, Engkau Bapa yang sangat setia buat setiap kami Tuhan. Saat ini kami datang ke hadirat-Mu membawa pujian, ucapan syukur, penyembahan kami. Karena hanya Engkau lah Tuhan yang layak untuk dipuji, disembah dan ditinggikan. Terima kasih Tuhan Yesus yang siap menyembah Yesus Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Mari berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Yesus Tuhan. Oh Yesus, Kau selalu sertaku. Oh Yesus, takkan tinggalkanku. Janji-Mu jaminan hidupku, ku aman dalam anugerah-Mu. Oh Yesus, Kau kemenanganku. Oh Yesus, ada di pihakku. Janji-Mu jaminan hidupku, ku aman dalam anugerah-Mu. Mari sembah Yesus Tuhan, katakan menyembah-Mu seumur hidupku, memuji-Mu sepanjang usiaku. Oh Yesus Tuhan, Kau mulia, Kau yang layak untuk disembah. Mari jemaat Tuhan sendiri katakan, oh Yesus. Oh Yesus, Kau selalu sertaku. Oh Yesus, takkan tinggalkanku. Janji-Mu jaminan hidupku, ku aman dalam anugerah-Mu. Oh Yesus, Engkau kemenangan kami, kemenanganku. Oh Yesus, ada di pihakku, ada di pihakku. Janji-Mu jaminan hidupku, ku aman dalam anugerah-Mu. Menyembah-Mu seumur hidupku, memuji-Mu sepanjang usiaku. Oh
luar biasa buat hidup kami. Kami bersyukur, kami menyembah Engkau di tempat ini, Yesus. Mari dengan segenap hati kita mau katakan menyembah-Mu, menyembah-Mu seumur hidupku, memuji-Mu sepanjang usiaku. Oh Yesus Tuhan, Kau mulia, Kau yang layak untuk disembah. dengan segenap hati kita mau katakan Seumur hidupku, memuji-Mu sepanjang usiaku. Oh Yesus Tuhan, Kau mulia, Kau yang layak disembah. sekali lagi menyembah-Mu. Seumur hidupku, memuji-Mu sepanjang usiaku. Oh Yesus Tuhan, Kau mulia, Kau yang layak untuk disembah. Oh Yesus Tuhan, Kau mulia, Kau yang layak untuk disembah. Oh Yesus Tuhan, Kau mulia, Kau yang layak untuk disembah. Sorak-sorai kemuliaan untuk Yesus Tuhan. Kau yang layak disembah, Tuhan. Kau yang layak disembah. Sungguh Kau Tuhan yang layak, Yesus yang layak disembah, Yesus yang layak disembah. Era Kami menyembah-Mu Tuhan, kami menyembah-Mu Yesus. Kira-kira-mo, da-da-da-da-da-da-da-mo. Kami menyembah-Mu Tuhan, kira-kira-la-la-mo, kira-kira-la-la-mo, kira-kira-la-la-mo. Haleluya. Kira-kira-la-la-mo. Mari angkat suaramu, angkat hatimu, sembah Yesus lebih lagi. Rabalaya 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 Ramo.
Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami dicipta untuk menyembah-Mu. Kami dicipta untuk menyembah Yesus. Terima kasih Tuhan. Warabashikiralaya rabababababababab. Rabasikiralaya rabaya rabaya rabaya. Warabashikiralaya rabashikirababababababab. Terima kasih. Hati kami penuh dengan limpahan ucapan syukur. Engkau Bapa yang sangat teramat baik bagi kami Tuhan. Thank you Jesus. Oh rabashikiralaya rabaya. Segala pujian syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Segala pujian syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah. Jemaat Tuhan sendiri katakan segala pujian. Segala pujian. Kami mengangkat tangan kami menyembah Yesus. Ku datang sujud di hadapan-Mu. Kami memuji-Mu Tuhan. Kami menyembah Yesus. Menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah. Mari bersama-sama kita mau bangkit berdiri. Katakan segala pujian dan syukur. Segala pujian syukur bagi-Mu. Kau yang hadir bagi kami. Ku datang sujud di hadapan-Mu.
kasih Bapa, ibadah ini adalah milik Tuhan dari awal hingga pada selesainya. Yesus yang ditinggikan, yang diagungkan, Engkau bebas berkarya di tengah-tengah kami, bagi setiap jemaat-Mu, bagi orang-orang yang Kau kasihi ini Tuhan, nyatakan kuasa-Mu, lawatan-Mu lagi bagi setiap kami. Semua kami yang hadir di tempat ini, kami tahu, kami percaya, kami adalah orang-orang yang dikasihi Tuhan dengan kasih yang sempurna, yang dunia tidak bisa memberi. Sekarang sampaikanlah firman kebenaran bagi kami semua, ya Tuhan, kami mendengar. Dalam nama Yesus, siap dengar firman, katakan bersama, amin. Tepuk tangan bagi Tuhan kita. Silakan duduk, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Senang ada di tengah-tengah saudara pada pagi hari ini, semua baik, amin. Saya berdoa semuanya kita sehat-sehat saja di dalam penyertaan dan perlindungan Tuhan kita. Meskipun kondisi di luar masih dengan keadaan pandemi, yang konon lagi marak lagi, saudara, tetapi kita semua percaya penyertaan perlindungan atas kita semua. Kalau ada yang sedang sakit, terpapar, atau keluarga saudara, jangan panik, jangan takut, jangan khawatir. Serahkan semua ke dalam tangan Tuhan, makan yang teratur, minum yang banyak, kemudian ditambah suplemen-suplemen, istirahat yang cukup, percaya semuanya akan baik-baik saja. Katakan amin. Anak saya yang perempuan juga baru sembuh, saudara, karena hari-hari dia menangani pasien yang positif sehingga tertular, tapi 7 hari atau 8 hari begitu sudah mulai kerja lagi, sudah sehat. Baik, saudara, setelah sekian lama saya tidak sharing firman di tempat ini, hari ini ada kesempatan untuk saya berbagi firman. Dan seperti tadi pagi saya menyampaikan tema khotbah hari ini adalah tentang yaitu ketika Tuhan tidak menjawab doa. Tuhan tidak menjawab doa bukan berarti kemudian dia diam. Bukan, saudara. Artinya Tuhan tidak menjawab doa adalah dia menjawab doa dengan berkata, "Tidak, anakku." Saudara, setiap kita manusia pasti ingin bahwa doa-doa yang kita naikkan dijawab oleh Tuhan dengan berkata iya. Pasti ingin kan, saudara? Apakah ada ketika saudara berdoa lalu saudara berkata, "Tuhan tolong ya Tuhan, jangan jawab doaku." Apakah ada yang seperti itu? Pasti enggak ada. Siapa di sini yang rindu doa-doanya dijawab Tuhan? Lambaikan tangan, amin. Ya, semua kan? Atau ada yang doa-doanya, "Tuhan tolong jangan jawab doaku." Angkat tangan. Secara normal pasti enggak ada. Semua ingin doanya dijawab oleh Tuhan dan wajar kalau doa kita dijawab Tuhan lalu kita bersyukur, bersukacita, bersorak-sorai, yes. Bersukacita. Tetapi pertanyaannya adalah ketika yang terjadi sebaliknya, ketika Tuhan menjawab berkata tidak, atau Tuhan tidak menjawab doa, apakah kita masih bisa bersyukur? Apakah kita masih bisa bersukacita? Ataukah kita menjadi kecewa, marah sama Tuhan? Dan banyak orang yang mengalami hal ini. Mereka marah sama Tuhan. Saya mau katakan kepada saudara, ketika Tuhan menjawab doamu dengan berkata tidak, bukan berarti dia kekurangan kuasa untuk melakukan. Bukan berarti dia sudah kehilangan kasihnya kepadamu. Bukan berarti Tuhan tidak setia dengan janjinya. Bukan seperti itu, saudara. Perhatikan baik-baik. Apakah ukuran kasih Tuhan kepada kita itu diukur dengan menjawab doa kita? Kalau Tuhan benar-benar mengasihi aku, pasti dia menjawab doa. Apakah begitu, saudara? Apakah ukuran kuasa dan kesetiaan Tuhan itu diukur dengan menjawab setiap doa kita? Kalau Tuhan menjawab doaku, mengabulkan doaku, berarti Tuhan berkuasa, berarti Tuhan setia. Kalau doaku enggak dikabulkan, berarti Tuhan kuasanya sudah berkurang. Apakah begitu? Tidak, saudara. Sekali lagi bahwa ketika doamu tidak dijawab Tuhan, dia tetap punya kasihnya kepada saudara. Dia setia kepada saudara. Dia punya kuasa yang diberikan kepada setiap kita, namun dengan caranya. Bukan dengan cara kita. Bukan dengan
sesuai dengan keinginan kita, tetapi adalah rencana dan keinginan serta caranya Tuhan, bukan dengan cara kita. Karena itu saudara, jangan marah ketika Tuhan tidak menjawab doamu. Jangan marah ketika Tuhan berkata tidak atas doa-doa kita. Ya, perhatikan baik-baik ini. Ketika saudara punya anak usia balita, atau cucu saudara, atau keponakan saudara di rumah, usia balita main-main di ruang tamu, banyak mainan di sana. Lalu tiba-tiba anak itu atau cucu itu saudara minta kepada saudara sesuatu yang membahayakan dia untuk dia bermain. Katakanlah jarum, pinjam jarum untuk mainan. Atau pinjam pisau tajam untuk mainan, atau gunting untuk mainan. Saudara sebagai orang tua, kasih enggak kepada dia? Enggak. Ya. Lalu kemudian anak itu meronta-ronta, nangis, gero-gero. Apakah saudara berubah pikiran? Oh ya sudah, daripada kamu nangis, nak, ini pisau, ini jarum, pakai mainan ya. Saudara berubah pikiran? Saya percaya tidak. Orang tua normal gak akan kasih itu kepada anak-anaknya. Kenapa? Karena orang tua mengasihi anak itu. Pun demikian Tuhan, saudara, seringkali itu kita meminta sesuatu yang kita nggak tahu. Dan Dia adalah Elohim, Tuhan yang lebih tahu dari apa yang kita tahu. Manusia seringkali sok tahu, saudara. Saya hanya bisa melihat apa yang ada di sekitar sini. Saya tidak tahu apa yang ada di pertigaan sana. Saya tidak tahu di Araya ada apa sana. Saya tidak tahu di bundaran kuda di sana terjadi apa, enggak tahu. Tapi Tuhan tahu. Demikian juga doa-doa kita, saudara. Tuhan tahu segala di dalam setiap langkah kehidupan kita, bahkan jauh ke depan. Tetapi kita tahunya ada di depan mata. Ayolah saudara, serahkanlah semuanya kepada Tuhan. Percayalah bahwa Dia merancangkan kita adalah baik. Dia Elohim yang setia, yang penuh kasih, sekaligus Dia berdaulat. Berdaulat artinya adalah Dia kasih dan Dia memberi yang terbaik untuk kita. Saya percaya Tuhan merancangkan saya baik. Saya percaya bahwa hari-hari depan saya pasti akan lebih baik karena Tuhan di pihak saya. Karena Tuhan di pihak saudara. Ya, ayo imani itu saudara. Buka dulu ayat Filipi 1 ayat yang ke-6. Yang saya buka ini ayat-ayat hafalan semua, saudara pasti semua tahu. Aku yakin akan hal ini bahwa Dia yang memulai pekerjaan baik di dalam kamu akan melanjutkannya sampai akhir pada hari Yesus Kristus. Garis bawahi kata memulai pekerjaan baik. Pekerjaan baik itu seperti apa? Pekerjaan baik menurut Tuhan, bukan menurut kita. Menurut kita sesuatu ini baik, tetapi belum tentu endingnya adalah baik. Ada ayat yang mengatakan ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya kepada kebinasaan, kepada maut. Karena itu saudara, serahkanlah semua ke dalam tangan Tuhan. Dia yang memulai pekerjaan yang baik menurut caranya, dan pasti Dia akan melanjutkan semua yang baik. Ada 3 poin yang saya sampaikan dengan cepat. Ketika Tuhan tidak menjawab doa, hal-hal apa yang harus kita pahami? 1, Tuhan ternyata punya sesuatu yang lebih baik bagi saudara. Ketika Tuhan berkata tidak kepada doamu, kepada doaku, Tuhan punya sesuatu yang lebih baik untuk kita. Baca ayatnya ya. Lukas 11 ayat 11. Ayah manakah di antara kamu jika anaknya minta roti, ia akan memberinya batu? Atau jika anaknya minta ikan, ia memberinya seekor ular ganti ikan? Terus, atau jika anaknya minta telur, ia akan memberinya kalajengking? Jadi, jika kamu yang jahat saja tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapa yang di surga, Dia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Lihat baik-baik jemaat. Ini adalah ayat hafalan kita semua tahu. Tetapi banyak orang Kristen, termasuk saya dulu, saudara, memaknai ayat ini dengan pengertian pemahaman yang kurang pas.
Saya dulu mengatakan bahwa kalau kita minta roti, pasti Tuhan akan memberi roti. Kalau kita minta ikan, pasti Tuhan akan memberi ikan. Kalau kita minta telur, pasti juga telur akan dikasih. Saya dulu beranggapan seperti itu, tapi ternyata ayatnya tidak ngomong seperti itu loh saudara. Disebutkan kalau kita minta roti, Tuhan tidak akan memberi batu. Artinya apa? Minta roti belum tentu diberi roti. Yang jelas tidak akan dikasih batu. Artinya adalah bahwa Tuhan tidak pernah memberi yang lebih buruk dari yang kita minta. Kalau kita minta roti, Tuhan bisa saja memberi kepada kita pizza. Memberi kepada kita hamburger misalnya. Memberi kepada kita terang bulan, kan lebih enak saudara, ya kan? Jadi minta roti belum tentu diberi roti. Yang jelas tidak akan diberi batu dan yang lebih buruk. Demikian juga ketika saudara dan saya minta telur, belum tentu diberi telur. Mungkin ayam-ayamnya, kandang-kandangnya, peternakan saudara. Yang percaya katakan amin. Jadilah seperti yang kau aminkan. Ketika engkau minta ikan, belum tentu diberi ikan oleh Tuhan. Yang jelas tidak akan lebih buruk. Bisa jadi engkau diberi kolam ikan, ikannya, saudara. Ya, itu Tuhanmu, Tuhanku. Ketika Tuhan menjawab doa kita dengan berkata tidak, apa yang terjadi saudara? Tuhan punya yang lebih baik bagi saya dan saudara. Kenapa demikian saudara? Karena apa yang kita minta seringkali seperti tadi saya katakan, kita hanya tahu apa yang ada di depan mata. Apa yang kita anggap roti, ternyata batu saudara. Apa yang kita anggap itu adalah madu yang manis, tapi ternyata racun. Saudara, sebab itu kalau engkau doamu belum dijawab atau Tuhan berkata tidak, bukan berarti Tuhan tidak mendengar dan tidak menjawab. Tuhan punya yang lebih baik untukku, untuk saudara. Ketika istri saya sakit, ketika Bu Erika sakit, Bu Erika masuk rumah sakit di Persada, di Araya sini, tanggal 29 Juli tahun lalu. Hampir 1 bulan di sana, kemudian pindah ke Saiful Anwar, 1 minggu. Itu pun belum ketahuan sakitnya, saudara. Pindah lagi ke Jakarta, baru di PET scan, baru ketahuan istriku sakit kanker di paru dan sudah menjalar ke tulang, saudara. Dan itu tidak dirasa, baru 4 bulan terakhir baru dirasakan. Hampir 2 bulan lebih di Jakarta, kemudian akhirnya Bu Erika berangkat ke surga. Padahal janjinya kepada saya, "Pak, nanti kita rapture sama-sama ya." Iya mah, amin. Tapi ternyata dia berangkat duluan, saudara. Yang ingin saya katakan kepada saudara adalah bahwa saya sudah berdoa. Anak-anak sudah berdoa, keluarga semua berdoa, jemaat juga sudah berdoa, mungkin saudara juga sudah berdoa. Terima kasih juga buat support selama ini, saudara, untuk berdoa istri saya. Pak Yusa sudah berdoa, Bu Hana sudah berdoa. Bahkan Pastor Andi Simon juga berdoa, saudara. Tapi istriku tetap berangkat. Apakah doa kita enggak dijawab? Saya sempat ngomong begini sama Tuhan. Tuhan, kalau Engkau enggak menjawab doaku, jawablah doa mereka yang mendoakan istriku. Tapi ternyata Bu Erika tetap berangkat ke surga. Apakah Tuhan tidak menjawab doa kita?
Kita semua maunya adalah Bu Erika sembuh, sehat, melayani kembali, beraktivitas kembali. Saudara, tetapi Tuhan punya rancangan sendiri yang terbaik. Kadang kita nggak paham, saudara. Kenapa saya katakan demikian, saudara? Istri saya masuk ke ICU itu 2 kali, saudara. Kali yang pertama, berapa hari itu, sudah agak membaik, masuk di ruang kamar biasa, lalu beberapa waktu kemudian drop lagi dan masuk ke ICU yang kedua kali. Dan ketika masuk di ICU yang kedua kali itu sudah sangat drop, dan tim dokter berkata begini kepada saya, Pak, kalau ibu nanti sudah bisa kembali ke rumah, tapi di rumah harus ada peralatan-peralatan yang ada di ICU ini, Pak. Loh, maksudnya bagaimana, Dok? Jadi ibu bisa pulang ke rumah, tetapi alat-alat ICU ini harus ada di rumah, plus perawatnya. Artinya adalah kalau toh istriku bisa balik ke rumah dan hidupnya harus dibantu dengan peralatan-peralatan mesin-mesin itu, saudara. Kalau itu terjadi, saya tahu betapa menderitanya istriku, saudara. Dan akhirnya tanggal 18 November, Bu Erika berangkat ke surga. Apakah Tuhan tidak menjawab doa kita? Saya katakan tidak. Istriku sudah sembuh, sehat, nggak ada sakit lagi, nggak ada penderitaan lagi, sukacita, bahagia, damai sejahtera yang dunia tidak bisa memberi. Saya diteguhkan dari berbagai rekan-rekan hamba-hamba Tuhan dan jemaat. Pastor Jun, saya ketemu Bu Erika. Loh, di mana? Saya mimpi ketemu Bu Erika. Wajahnya itu sukacita, wajahnya itu bersih. Saya nggak pernah lihat Bu Erika seperti itu, katanya, saudara. Wah, itu menghibur saya, saudara. Yang lainnya lagi berkata, saya ketemu Bu Erika, Pak. Loh, di mana? Dia lagi kemas-kemas rumahnya yang baru, katanya. Saudara, di dunia menderita, sakit. Saudara, kalau toh masih ada di dunia dengan peralatan-peralatan itu, saya tahu sangat menderita. Dan Tuhan ternyata lebih tahu dari itu. Sekali lagi bahwa kita manusia pengennya adalah sesuatu yang di mata jasmani kita. Saya sendiri banyak juga melihat keteladanan dalam Bu Erika ini. Dia kalau untuk urusan-urusan rohani nomor 1, saudara. Sejak masih sekolah, kuliah sama-sama. Nomor 1, melayani, ibadah, nggak pernah telat, perpuluhan, lalu sudah pokoknya sudah ngajar anak-anak, jangan lupa berdoa, jangan lupa persembahan, jangan lupa perpuluhan, sudah nomor 1. Datang lebih awal, tadi juga ngomong-ngomong sama rekan-rekan, ibu itu kalau ibadah nomor 1 datangnya, pulangnya pun terakhir. Saudara, tetapi Tuhan punya rancangan sendiri yang terbaik, saudara. Sebab itu kalau hari ini, saudara, doamu Tuhan berkata, tidak anakku, Tuhan punya sesuatu yang lebih baik bagi saudara dan saya. Dia Tuhan yang tahu mana yang baik, mana yang lebih baik, dan mana yang tidak baik. Serahkanlah semua ke dalam tangan Tuhan. Hidup harus terus berjalan, Tuhan yang berdaulat atas kehidupan manusia. Yesaya 55 ayat 8. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanku bukanlah jalanmu, jalanmu bukanlah jalanku, firman Yahweh. Jangan memaksa Tuhan, Tuhan ikutilah saja jalanku Tuhan, ikutilah apa keinginanku Tuhan, bukan keinginanmu. Jangan maksa, saudara. Jangan maksa kepada Tuhan, ya saudara. Meskipun kadang gak enak, gak nyaman. Orang bertanya kepada saya, Pak Jun kecewa gak sama Tuhan? Memang kita siapa kok bisa kecewa sama Tuhan sih, saudara?
Tuhan itu tahu segalanya, kita yang nggak paham. Kalau saya ditanya, Pak Jun kehilangan nggak? Bagaimana nggak kehilangan? Tadi ngomong-ngomong di launch, 31 tahun saya menikah. Bagaimana nggak kehilangan? Dulu kalau habis khotbah begini di kota-kota, pulang ke Malang kan, karena ada yang menunggu. Sekarang bingung, setelah khotbah dari Pontianak misalnya, dari Samarinda, mau pulang kemana ini? mau pulang ke surga, tugasku belum selesai, saudara. Iya. Tapi Tuhan baik selama-lamanya. Saudara, saya ingat ke satu kesaksian begini. Ada seorang yang mau jual ruko, dia butuh uang, ruko mau dijual, lalu sudah diiklankan, bahkan sudah lama sekali, sempat diturunkan harga, lalu dia juga sudah berdoa, nggak laku-laku ruko itu. Sudah berdoa kenceng, nggak laku-laku ruko itu. Apa yang terjadi, saudara? Entah bagaimana ceritanya, sederetan ruko itu terbakar, habis-bis, ludes-des, hancur-cur, saudara. Rata dengan tanah. Dia berkata, Tuhan, apakah ini namanya yang sudah jatuh tertimpa tangga? Ruko nggak laku-laku dijual, sekarang habis terbakar. Ingat baik-baik, kalau doamu, Tuhan berkata tidak, lalu justru yang terjadi adalah sebaliknya yang buruk, Tuhan belum selesai dengan saudara. Apa yang terjadi, saudara? Ruko yang sudah rata dengan tanah itu kemudian dibeli oleh pengembang. Saya lupa itu dibangun mall atau apa begitu, saudara. Lalu dia dapat ganti rugi rukonya. Dan saudara tahu harga ganti rugi 2 kali lipat dari harga jualnya. Wah, sudah dia ternganga. Wow, aku jual dengan harga segitu saja nggak laku-laku. Sekarang sudah ludes rata dengan tanah, aku dapat ganti rugi 2 kali lipat. Kalau Tuhan sudah bekerja, tidak ada satu kuasa pun yang sanggup untuk menahannya. Tepuk tangan bagi Tuhan kita. Sebab itu jangan buru-buru marah sama Tuhan, jangan kecewa dengan Tuhan. Jangan berkata Tuhan sudah kehilangan kasih, Tuhan sudah kekurangan kuasa, Tuhan sudah tidak setia. Bukan, saudara, Dia adalah Elohim, Tuhan yang tetap sama, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Yang pertama, ketika Tuhan tidak menjawab doa, yaitu apa? Tolong dibuka. Ketika Tuhan tidak menjawab doa yang pertama, sekarang yang kedua adalah kasih-Nya tidak berubah. Tuhan punya sesuatu yang lebih baik, yang kedua adalah kasih-Nya tidak berubah. Dibuka ayatnya Ibrani 13 ayat ke-8, Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin, hari ini, sampai selama-lamanya. Lihat, saudara, jadi Tuhan itu tidak berubah. Kalau saya tanya kepada saudara, siapa yang pernah ditolong Tuhan? Pasti saudara semua angkat tangan, bukan? Kalau saya tanya kepada saudara, siapa yang pernah alami kebaikan Tuhan? Semua pasti mengangkat tangan. Dulu Tuhan baik, sekarang Dia baik, selama-lamanya Tuhan baik. Ingatlah akan kebaikannya, saudara. Sebab Dia adalah Tuhan yang sama, yang tidak pernah berubah. Satu lagi, Mazmur 117 ayat yang ke-2. Sebab besar kasih setianya atas kita, dan kesetiaan Yahweh tetap untuk selama-lamanya. Lihat, Tuhan itu setia sampai kapan? Selama-lamanya. Ketika Tuhan dulu memberi yang baik, hari ini pasti, seterusnya pasti. Ketika Tuhan memberi yang baik kepada saudara, itu nggak akan pernah diambil lagi. Tuhan kita bukan Tuhan yang plin-plan. Selamanya Dia baik. Loh Pak, tapi bagaimana dengan ada ayat Tuhan memberi, Tuhan mengambil? Ingat baik-baik, saudara. Kalau Tuhan sudah memberi yang terbaik bagi kita, Dia tidak pernah mengambil. Seperti halnya kesaksian tadi istri saya.
Istri saya semasa hidupnya, dia melayani, dia setia dengan keluarga, dia aktif, dia suka juga membantu orang-orang yang kekurangan, yang dalam masalah. Semasa hidupnya baik. Kok Tuhan mengambil? Tuhan tidak mengambil. Tuhan memberi yang lebih baik untuk Bu Erika. Yaitu apa? Kehidupan yang kekal. Sukacita yang abadi. Damai sejahtera yang tidak terkira. Lalu bagaimana dengan ayat ada Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil? Saudara, itu adalah ayat dari tulisan dari Ayub, bukan? Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Itu ditulis oleh Ayub ketika dia mengalami tekanan berat di dalam hidupnya. Anaknya 10 mati kabeh, lalu kemudian hartanya juga habis ludes, kesehatannya pun nyaris habis. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Dia stres, dia tertekan, dan ternyata tidak hanya ayat itu saja dia mendiskreditkan Tuhan. Banyak ayat yang mendiskreditkan Tuhan. Ditulis oleh Ayub. Tapi toh pada endingnya dia berkata, aku mencabut perkataanku Tuhan. Ya kan? Pernah mendengarkan ayat itu? Aku mencabut perkataanku. Kita baca ya ayat-ayatnya supaya kita paham. Ayub 10 ayat yang ke-8 dulu. Tanganmu lah yang telah menciptakan dan membentuk aku, tetapi engkau membinasakan. Masa kita dibinasakan oleh Tuhan? Saudara, Tuhan tidak seperti itu. Dia menyelamatkan kita, membentuk kita, dan mau menyelamatkan. Yang benar. Lagi, 10 ayat 3. Lihat ini. Apakah untungnya bagimu, Tuhan, sehingga engkau harus meremukkan dan memandang rendah buatan tanganmu, dan engkau menyinari nasihat orang fasik. Ayat ini mengatakan bahwa Tuhan meremukkan buatan tangannya sendiri, dan dia lebih memihak kepada orang fasik. Apakah Tuhan kita seperti itu? Tidak. Ayat ini ditulis oleh Ayub ketika dia mengalami tekanan yang berat. Aku ini sudah baik, tetapi kok alami bencana demi bencana, persoalan demi persoalan. Dan banyak ayat yang ditulis oleh Ayub, keluhan-keluhan yang sepertinya mendiskreditkan Tuhan. Ada satu ayat lagi, silakan dibuka. Dan mengapa engkau membawa aku lahir ke dunia? Biarlah aku mati dan tidak ada lagi yang akan melihat aku. Ayub minta mati, menyesal aku dilahirkan Tuhan, sudah mati saja aku Tuhan. Dia menyesal dilahirkan. Dan salah satunya ayat juga yang tadi, ayat 21, Ayub 1, serta berkata, dengan telanjang aku keluar dari rahim ibuku, dengan telanjang pula aku akan kembali ke sana. Yahweh yang memberi dan Yahweh yang mengambil, diberkatilah nama Yahweh. Dia berkata, Tuhan memberi, Tuhan mengambil. Namun, sekali lagi bahwa di akhir pasal dari kitab Ayub, Ayub berkata bahwa aku mendengar hanya dari kata orang, sekarang aku melihat engkau sendiri Tuhan. Dan ayat 6, oleh karena itu aku mawas diri dan menyesal. Dia menyesal, aku duduk dalam debu dan abu. Di terjemahan lain disebutkan begini, aku mencabut perkataanku dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Perkataan yang mana yang dicabut kira-kira saudara? Saya percaya perkataan-perkataan yang menyalahkan Tuhan, mendiskreditkan Tuhan. Saudara, semangat yang dikasih Tuhan, Tuhan bukanlah Tuhan yang memberi dan mengambil semua yang baik dalam hidup saudara. Tuhan memberi dan akan terus memberi yang terbaik bagi saudara, bagi saya. Jadi, kalau apa yang ada padamu kemudian menjadi hilang atau tidak ada lagi, jangan berkata Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Memangnya Tuhan pencuri, saudara? Kalau ada di antara kita yang misalnya ditipu orang, atau hak kita dirampas oleh orang, jangan berkata,
Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Namun sebaliknya, katakanlah ketika misalnya apa yang ada pada kita hilang, kita sedang ditipu orang, dirugikan orang, hak kita dirampas oleh orang lain. Katakanlah Tuhan yang memberi, Tuhan pasti memberikan yang lebih baik lagi. Setuju enggak dengan kalimat ini, saudara? Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Tuhan kita adalah Tuhan yang baik. Ya, saudara, Tuhan tidak bisa melakukan hal-hal yang buruk dalam hidup kita. Selamanya Dia baik. Dia Tuhan yang setia. Sudah 2 poin. Ketika Tuhan tidak menjawab doa kita, yang pertama adalah Dia punya yang lebih baik. Dan yang kedua adalah kasih-Nya tidak berubah. Sekarang yang ketiga, silakan dibuka. Yang ketiga adalah Dia Tuhan yang berdaulat atas kehidupan umat manusia. Apa artinya berdaulat? Dia punya pegang kendali dan Dia punya otoritas tertinggi dan tidak bisa diganggu gugat. Saudara, Tuhan itu bisa menjawab doa kita secara instan. Bisa. Tuhan juga bisa menjawab doa kita secara melalui proses. Ya. Namun Tuhan juga bisa menjawab doa kita dengan berkata, tidak. Artinya, aku punya yang lebih baik, kata Tuhan. Jangan-jangan setelah ini, ketika saudara berdoa, engkau berkata kepada Tuhan, Tuhan jawablah tidak ya Tuhan untuk doaku. Loh kenapa? Karena aku tahu engkau punya yang lebih baik. Saudara, saya ingin tunjukkan nama-nama dalam kitab suci. Seorang bernama Paulus. Kita semua tahu Paulus. Silakan dibuka ayat 2 Korintus 12 ayat ke-7. Supaya aku tidak meninggikan diri karena luar biasanya pewahyuan itu, maka sebuah duri di dalam daging telah diberikan kepadaku, yaitu utusan setan supaya ia menggocoh aku sehingga aku jangan meninggikan diri. Jadi Paulus ini disebutkan ada duri dalam daging. Yang menggocoh dia, ini ada beberapa pandangan, ada yang berkata bahwa duri dalam daging itu adalah sakit penyakit dalam diri Paulus. Ada yang beranggapan bahwa duri dalam daging itu adalah sekelompok orang yang merecoki pelayanannya. Ya, saudara, saya tidak berbicara itu, tetapi di ayat berikutnya, silakan dibuka. Mengenai hal itu, aku sudah 3 kali berdoa untuk menyingkirkan itu daripadaku. Tapi Tuhan berkata apa? Cukuplah anugerahku bagimu, Paulus, karena dalam kelemahan itulah kuasaku disempurnakan, dan seterusnya, saudara. Tuhan berkata, tidak, cukup Paulus. Paulus berdoa, Tuhan berkata tidak. Pertanyaannya, apakah Paulus kurang rohani? Kurang kenceng ini doanya Paulus. Kurang puasa ini Paulus. Enggak seperti itu saudara. Apakah ada yang lebih baik dari Paulus saudara? Sehingga bisa menjamin doanya dijawab? Tidak. Kenapa Tuhan berkata tidak kepada doa Paulus? Dia berdaulat. Dan dia tahu yang lebih baik. Itu Paulus. Beda Paulus, beda juga Hizkia. Hizkia alami sakit dan hampir mati. Dia sudah berdoa kepada Tuhan untuk kesembuhannya. Kalau Paulus dijawab, tidak. Kalau Hizkia dijawab, ya. Apakah Hizkia lebih rohani dari Paulus? Doanya lebih kenceng, saudara? Bukan seperti itu. Baca ayat Yesaya 38 ayat ke-5. Pergilah dan katakanlah kepada Hizkia, beginilah Yahweh, Elohim leluhurmu Daud berfirman, aku telah mendengar doamu, aku telah melihat air matamu, lihatlah aku menambahkan 15 tahun pada umurmu, ditambah 15 tahun. Paulus tidak, Hizkia iya.
Satu lagi, Daud. Siapa nggak kenal Daud? Daud, orang yang dikasihi Tuhan. Nama Daud pun artinya kan yang dikasihi, bukan? Daud anaknya sakit. Dia berdoa 7 hari, berpuasa. Bahkan doanya sampai kemudian dia tidur di tanah, saudara, delosor. Apa yang terjadi? Anaknya tetap mati, saudara. Silakan dibuka. Daud memohon kepada Elohim untuk anak itu dengan terus berpuasa, bahkan ia masuk ke dalam lalu berbaring di atas tanah semalam-malaman, berpuasa dan berdoa, berbaring di atas tanah. Pada hari yang ke-7, anak itu apa? Mati dan seterusnya, saudara. Beda Paulus, beda Hizkia, beda Daud. Tuhan dia yang berdaulat, tahu yang terbaik. Karena itu jemaat, apapun jawaban yang Tuhan berikan, mari sama-sama kita belajar tanpa rasa kecewa. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang berdaulat atas kehidupan umat manusia. Sekali lagi banyak orang Kristen yang doanya nggak dijawab oleh Tuhan, lalu marah, kecewa, sudah nggak gereja-gerejaan, nggak ibadah-ibadah lagi. Saudara, salah, saudara. Tuhan adalah Tuhan yang baik. Menjadi orang percaya, tidak serta-merta doa kita semuanya dijawab Tuhan. Ya, saudara. Tapi Pak, kok dia dijawab terus doanya, aku enggak. Jangan iri, saudara. Apa Pak Paulus iri dengan Hizkia? Kok Hizkia dijawab Tuhan, aku enggak. Apakah Daud juga iri dengan yang lain? Kok anakku mati? Sementara yang lain anaknya disembuhkan. Apakah iri, saudara? Dia Tuhan yang berdaulat. Kita tentu tahu kesaksian Ibu Hana yang sakit kanker usus besar, divonis 11 bulan hidupnya, tapi ternyata disembuhkan Tuhan sampai sekarang sudah nggak tahu berapa tahun, sudah hampir 10 tahun mungkin. Tetap sehat, tetap semangat melayani, panjang umur. Sudah. Tapi saya berdoa, jemaat berdoa untuk istri saya. Tuhan berkata tidak, istriku berangkat ke surga. Kok dia dijawab, aku enggak Tuhan. Apakah saya iri, saudara? Lalu Roh Kudus ngomong kepada saya begini, istrimu, Jun, tugasnya sudah selesai. Bu Hana belum. Istrimu, Jun, Bu Erika, rumahnya di surga sudah jadi. Bu Erika belum, Bu Hana belum. Yang jelas, nanti kita sama-sama di sana, saudara. Karena di dalam Kristus, jaminan keselamatan sampai kepada kekekalan di kerajaan surga. Tepuk tangan bagi Tuhan kita. Terakhir, milikilah komitmen. Seperti Sadrah, Mesah, Abednego. Ya, dia disuruh menyembah patung Raja Nebukadnezar, sorry ya, aku nggak bisa. Kalau kamu nggak nyembah, masuk dapur api, nggak apa-apa. Aku percaya Tuhanku sanggup menyelamatkan aku. Kalau toh aku nggak diselamatkan, aku tetap nggak mau menyembah. Ayo, miliki komitmen seperti itu. Aku percaya Tuhan bahwa Engkau sanggup menjawab doaku, ya. Tapi seandainya Engkau tidak menjawab doaku, aku tetap percaya Tuhan. Aku tetap setia, aku tetap melayani. Itu keren, saudara. Ya, silahkan dibuka kalimat terakhir. Saat doamu dijawab, engkau setia, beribadah, melayani. Itu biasa. Karena apa? Doa kita dijawab. Doaku dijawab. Aku semakin setia melayani. Aku semakin semangat berdoa. Tetapi saat doamu tidak dijawab, lalu engkau tetap setia,
tetap beribadah, tetap melayani, tetap menabur, itulah anak-anak Tuhan yang sejati. Dan saya melihat di sini adalah anak-anak Tuhan yang sejati. Tepuk tangan bagi Tuhan kita. Amin. Bangkit berdiri bersama, naikkan pujian ini. Ajarku mengerti saat jalanmu tak bisa kulihat, kau tetap setia. Ingatkan ku lagi, hidupku ada di dalam tanganmu. Rancanganmu Tuhan, indah dan mulia. Tuhan tak pernah gagal, sanggup buktikan janji setiamu untuk selamanya. Imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal. Mari jemaat, pujikan pujian ini dari atas. Ajarku mengerti. Ajarku mengerti saat jalanmu tak bisa kulihat, Kau tetap setia. tetap setia. Amin. Haleluya. Lagi hidupku ada di Dalam tanganmu, rancanganmu Tuhan, indah dan mulia. indah dan mulia. Tuhan tak pernah gagal. Mari yang percaya kita angkat tangan kepada Tuhan. Aku percaya rancanganmu yang indah sempurna pasti terjadi atasku. Ya, Untuk selamanya imanku berkata, Tuhan tak pernah. Sekali lagi, Tuhan tak pernah gagal. tak pernah gagal. Amin, amin, amin. Buktikan Janji setiamu untuk selamanya. Imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal. Haleluya. Tuhan tak pernah gagal. Kami percaya Tuhan, janjimu, kesetiaan-Mu bagi kami. Yeah. Imanku berkata, Tuhan tak pernah untuk selamanya, untuk selamanya. Imanku berkata, Tuhan tak pernah lagi untuk selamanya. Imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal. Kami percaya bahwa rancangan-Mu yang indah, mulia, pasti terjadi dan terlaksana atas kehidupan kami, sebab Tuhan Yesus baik selamanya bagi kami. Dalam nama Yesus, percaya dikasihi Tuhan, sama-sama katakan, amin. Silakan cuma duduk kembali. Puji nama Tuhan, kita akan berikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Kembali kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu yang sudah memberkati kami, menguatkan kami.
Dan kami percaya Kau Tuhan tidak pernah gagal atas hidup kami. Sebentar kami bawa korban syukur kami, karena kami mengasihi Engkau. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang siap memberi, sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, kami memperkenalkan website Alkitab terbaru dan teraktual versi Indonesian Modern Bible. Saudara dapat mengaksesnya melalui myimb.id. Berbagai keunggulan yang kita dapatkan melalui website ini: terjemahan Alkitab menggunakan bahasa yang mudah dimengerti, dapat digunakan di laptop, tablet, ataupun komputer. Tidak perlu mendownload aplikasi karena terdapat versi desktop dan mobile. Telah dilengkapi dengan indeks pencarian sehingga memudahkan. Saudara akan mendapatkan ayat firman Tuhan setiap hari. Kiranya terobosan ini dapat menjadi berkat bagi kekristenan di Indonesia. Tuhan Yesus memberkati. Bergabunglah bersama kami dalam Aku Ditolong Tuhan pada hari Senin 28 Februari 2022 jam 8 malam waktu Indonesia Barat. Pada tayangan kali ini kita akan diberkati oleh kesaksian Pastor Yusuf Manubulu. Kirimkan permohonan doa dan kesaksian saudara di nomor WhatsApp 08125251000. Tayangan ini akan disiarkan melalui YouTube channel dan Facebook Pastor Yusak Hadisiswantoro. Yesua Hamasia, bless you. YHS Meta Church, sebuah terobosan. Gereja YHS kini hadir di dunia Metaverse melalui YHS Meta Church yang dimulai pada tanggal 6 Maret 2022. Mari bersiap memasuki era virtual yang baru dengan mengakses Artspace VR di browser Anda. Saudara dapat beribadah dan berinteraksi di dunia YHS Meta Church setiap hari Minggu jam 11 sampai 14 waktu Indonesia Barat untuk Indonesian Service atau ibadah berbahasa Indonesia, dan jam 18 sampai 19 waktu Indonesia Barat untuk English Service atau ibadah berbahasa Inggris. Persiapkan diri Anda untuk memasuki era baru. Yesua Hamasia, bless you. Terima kasih sudah beribadah bersama kami. Terus dukung kami dalam pelayanan untuk keselamatan jiwa-jiwa bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus dengan cara memberikan persembahan atau persepuluhan saudara melalui rekening BCA Sinode Gereja YHS di nomor rekening 0109229000 atas nama Gereja YHS. Sertakan juga keterangan persembahan atau persepuluhan dari kota mana. Atau berikan persembahan dan persepuluhan melalui aplikasi pembayaran online yang saudara miliki, seperti Dana, OVO, atau GoPay, dengan men-scan QR Code yang tertera di layar. Persembahan saudara mengubah kehidupan. Yesua Hamasia, bless you. Mari bersama-sama kita mau bangkit berdiri dan kita akhiri ibadah dengan penuh sukacita. Haleluya. Dalammu ku temukan sukacita. Dunia takkan sanggup ku berikan. Segala bebanku pun digantikan selama ku ada di dalammu. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan
surga, amin. Woo! Yang siap terima sukacita dari surga, sama-sama kita katakan, oh! Wah, oh, 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 oh! Oh, 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 oh! Pengharapan dan kehidupan, Kau beri kekuatan. Haleluya, haleluya. Kaulah sukacita, sukacita, pengharapan dan kehidupan, Kau beri kekuatan. Haleluya. Sekali lagi katakan haleluya. Pengharapan dan kehidupan, Kau beri kekuatan. Haleluya, bersukacita. Haleluya, bersukacita selamanya. Sorak-sorai kemuliaan untuk Yesus Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mari kita akhiri jemaat yang mengikuti live streaming dan jemaat di sini. Pada akhirnya kami mengangkat tangan kami Tuhan. Kami percaya bahwa setiap doa kami sudah Engkau kabulkan. Engkau memberikan yang terbaik. Di dalam nama Yesus, diberkatilah Engkau pada waktu masuk, diberkatilah Engkau pada waktu keluar. Percaya apapun yang Engkau kerjakan Tuhan jadikan berhasil di dalam nama Yesus. Berkat Bapa Yahweh dalam anugerahnya Yeshua Masiah, dalam persekutuan Roh Kudus memberkati engkau dipulihkan pekerjaanmu, engkau dipulihkan keluargamu, engkau dipulihkan kesehatanmu. Di dalam nama Yesus, jemaat yang sudah menerima berkat sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Mujizatmu sungguh nyata, tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Di saat ku tak berdaya, tetap ku berharap Yesus Kaulah penyembuhku. Yesus, 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 ajaiblah namamu. Yesus, 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 juru selamatku. Saat ku berdoa, saat ku percaya, aku ditolong Tuhan. Mujizat-Mu sungguh nyata, tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Di saat ku tak berdaya, tetap ku berharap Yesus Kaulah penyembuhku. Yesus, 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 ajaiblah namamu. Yesus, 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 juru selamatku. Saat ku berdoa, saat